Nah, ini yang pertama, alhamdulillah siang ini khusus untuk MA dan MAK. Fokusnya banyak. Nah, berbeda mungkin dengan teman-teman di MI dan di MTS. Kalau MA itu fokusnya banyak, targetnya banyak. Nah, ini adalah landasan yang tadi disampaikan oleh Pak Kasubdit. Ini banyak sekali yang Bapak dan Ibu, gitu kan ya. Mulai dari Permendiknasmen, uh, nomor 21. Kalau nomor 21 masih Permendikbudristek ya, tapi yang 9, 10, 12, 13 ya, TKA, SI, mungkin di situ ada SKL, ada kurikulum, ada termasuk juga standar proses masuk di situ, termasuk CP di BSKAP. Nah, keputusan Dirjen, nah itu yang tentang KBC dan juga mungkin CP, ada KM 15 dan yang terakhir adalah panduan. Ini semua adalah modal. Kenapa? Karena kurikulum madrasah itu adalah final. Jadi semua itu bermuara ke kurikulum madrasah. Sehingga pemahaman Bapak dan Ibu ini menjadi penting, regulasi juga menjadi penting. Yang kedua ini Bapak Ibu, ini bahan renungan kita. Bahan renungan kita di madrasah itu, gitu kan ya. Pertama, mulai 2006-2007 atau mulai dari kemarin kita sudah bagaimana mengintegrasikan pembelajaran mendalam dan KBC. Itu sudah ada sebetulnya di KMA 1503 termasuk panduannya. Dan yang paling penting lagi, bagaimana kita mengimplementasikan di madrasah, itu yang paling penting. Sehingga nanti dokumen itu bukan hanya barang administrasi, tapi benda hidup yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Renungan yang kedua, jangan lupa ANBK dan TKA. Terus yang ketiga itu, jangan lupa anak-anak kita itu melanjutkan pendidikan. Dan yang keempat adalah akreditasi. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Yang pertama, berdasarkan informasi itu bahwa SNBP 2027 itu TKA yang diutamakan. Terus yang kedua, akreditasi yang poin 4, yang hasil belajar, kalau 1, 2, 3 itu bisa disiapkan oleh ibu, gitu kan. Ibu bapak berbagai administrasi 1, 2, 3 insya Allah bisa disiapkan. Tetapi yang nomor 4, hasil belajar itu dari rapot pendidikan yang bersumber dari ANBK dan TKA. Makanya ini adalah bahan renungan kita untuk menyusun kurikulum madrasah. Jadi kurikulum madrasah itu bagaimana renungan ini bisa masuk ke dalam kurikulum madrasah. Selanjutnya Bapak Ibu, di KMA 1503 di bab 5-nya gitu kan, di bab 5 lampiran 2 itu sudah tertulis tentang kurikulum merdeka. Saya pikir Bapak Ibu sudah yakin lah, sudah terbiasa menyusun kurikulum madrasah, mulai dari kurikulum kom, terus kurikulum madrasah gitu kan ya. Minimal ada 4 dan mungkin Bapak dan Ibu sekarang itu sudah mereview akhir. Mungkin besok pertemuan akhir untuk mereview kurikulum 2006-2007. Walaupun di poin 8 itu yang apa ditetapkan kepala madrasah. Nah, kalau dulu ditetapkan oleh kepala bidang atau kanwil. Nah, sekarang cukup kepala madrasah diketahui komite, mungkin validatornya itu adalah pengawas madrasah. Ini adalah yang terdapat di dalam KMA 1503. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kurikulum madrasah ini berdasarkan Perdirjen. Kalau tadi kita regulasi sampai dengan KMA, di dalam Perdirjen itu ada fungsi kurikulum. Nah, kurikulum itu sebagai dokumen hidup. Nah, dokumen hidup itu untuk apa? Untuk kemandirian satuan pendidikan. Sebagai diversifikasi kurikulum dan juga rasa kepemilikan. Jadi semua orang yang ada di madrasah, tadi kata Pak Kasub itu mulai dari kepala madrasahnya, komitenya, guru-guru, semuanya ikut terlibat dalam penyusunan kurikulum madrasah. Nah, ini adalah fungsi dari kurikulum madrasah, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, prinsipnya tetap. Prinsipnya berpusat pada murid.
berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan seterusnya. Ini adalah prinsip-prinsipnya. Bapak dan Ibu, kenapa? Nah, tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa madrasah itu kadang sibuk ingin memiliki kurikulum madrasah manakala ada PKKM misalkan atau akreditasi. Nah, sebetulnya mengapa tidak boleh copy paste? Kenapa harus ada kajian ulang? Kenapa? Karena murid berbeda, lingkungannya berbeda, sumber daya berbeda, tantangannya berbeda, terus lulusan juga berbeda. Makanya dokumen kurikulum madrasah ini adalah bukan semata administrasi, tetapi rujukan panduan untuk menyelenggarakan pendidikan. Bapak dan Ibu, alurnya. Nah, mungkin tadi di KML 1503 alurnya adalah bagaimana madrasah menganalisis karakteristik. Setelah terbaca karakteristik madrasah kita, diferensiasinya kelihatan, perbedaannya kelihatan, barulah kita mereview visi, misi, dan tujuan. Nah, visi dan misi dan tujuan itu biasanya kalau visi itu direviewnya kadang-kadang 4 tahun sekali pada waktu kita menyusun rencana kerja madrasah. Walaupun tiap tahun kita review. Selanjutnya pengorganisasian pembelajaran. Nah, bagaimana intra, bagaimana bagaimana ekstra, bagaimana muatan kurikulum itu akan membangun budaya madrasah. Terus bagaimana kita menyusun perencanaan pembelajarannya? Nah, itu bagaimana misalkan perencanaan pembelajaran untuk tingkat madrasah dan perencanaan pembelajaran untuk tingkat kelas. Selanjutnya tiap tahun dievaluasi, selanjutnya dibuat tindak lanjut. Nah, untuk MAK mungkin lebih apa keterlibatan mitra dunia kerja menjadi bagian penting dari siklus evaluasi ini. Nah, ini adalah alurnya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang pertama tadi adalah bagaimana kita menyusun karakteristik, analisis karakteristik madrasah. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini adalah yang menentukan selanjutnya kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, fokus analisisnya kemana? Murid, tenaga pendidikan yang kita miliki, sarananya, sosial budayanya, kemitraannya, dan lain-lain. Nah, alat analisisnya banyak sekarang. Nah, Bapak dan Ibu ada rapot pendidikan, yaitu hasil ANBK dan TKA. Ada EDM, di akhir tahun kita selalu mengisi epiden selanjutnya kita pun memiliki rapot EDM. Selanjutnya ada analisis SWOT, gitu kan, bagaimana di luar, bagaimana di dalam, bagaimana peluang dan lain sebagainya. Ada root cause analysis, ada dan seterusnya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu akan menemukan diferensiasi dan khas madrasah. Karena saya yakin madrasah itu walaupun berdekatan tetapi berbeda. Nah, jarang ada madrasah yang identik. Beda dengan sekolah. Sekolah di mana-mana begitu saja. Tapi kalau madrasah walaupun satu desa itu akan berbeda. Nah, sehingga pada waktu kita menganalisis karakteristik itu kita akan menemukan diferensiasi dan kekhasan madrasah kita. Jangan sekedar menyalin dokumen yang tadi seterusnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kurikulum madrasah. Nanti ya tadi kurikulum hidup gitu kan ya. Nah, kita madrasah itu sangat otonomi madrasah. Kita sangat memungkinkan untuk berkreasi. Terus bukan aturan yang kaku dan seterusnya. Selanjutnya yang penting lagi adalah berpusat pada murid. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam menyusun analisis karakteristik madrasah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini sudah biasa, misalkan tahapan-tahapan dalam menganalisis karakteristik madrasah yang tadi saya jelaskan dari awal, analisis kekuatan, aspek perbaikan dan seterusnya. SWOT itu penting, analisis kekuatan dan seterusnya. Nah, ini adalah tahapannya. Apakah madrasah sudah memiliki visi, misi, dan tujuan yang ajeg gitu kan? Karena visi dan misi itu mungkin setiap 4 tahun sekali akan berubah total dan tiap tahun ada review. Nah, kalau sudah, apakah sudah memiliki analisis kebutuhan madrasah? Ini yang penting tadi karakteristik juga. Apakah sudah memiliki strategi dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu,
Ini adalah hanya sekedar contoh saja, contoh analisis. Karena madrasah kita ada yang di pesisir, ada yang berasrama, ada juga yang keterampilan atau misalkan MAK. Maka contoh analisisnya akan berbeda-beda. Kalau di pesisir mungkin orang tua banyak nelayan, mangrove gitu kan, olahan ikan dan lain sebagainya. Murid tertarik observasi lapangan dan lain sebagainya. Daerah pertanian beda lagi, mungkin daerah-daerah daerah pegunungan beda lagi, yang berasrama beda lagi. Nah, yang kejuruan beda lagi, misalkan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh analisis MA dan MAK. Selanjutnya visi misi dan tujuan. Nah, setelah kita tuntas menyelesaikan menyusun analisis karakteristik madrasah, langkah selanjutnya adalah kita menyusun visi atau mereview visi, misi dan tujuan. Masih relevan nggak dengan kondisi sekarang? Masih relevan nggak dengan apa Z, gen alpha, gen beta dan seterusnya gitu kan. Zaman kita dengan sekarang berbeda. Mungkin cara-cara pendekatan kita juga berbeda. Kebutuhannya juga berbeda sehingga visi misinya juga berbeda. Nah, visi itu adalah ingin apa gitu kan. Cita-cita bersama jangka panjang harus selalu berpusat pada murid gitu kan ya. Terus misi itu bagaimana menjalankan visi. Nilai-nilai prioritas menjawab bagaimana madrasah mencapai visinya. Nanti tujuannya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, ini tadi tentang visi. Nah, tadi mau jadi apa? Misinya, langkah strategisnya apa? Tujuan capaian nyatanya apa? Itu kan ya. Kalau di Aliyah itu mungkin tujuannya anaknya mau kemana nih? Kita kan lulus perguruan tinggi favoritnya berapa persen? Yang bisa mandiri bagaimana? Karena tujuan Madrasah Aliyah itu selain ke perguruan tinggi, juga anak bisa bekerja, anak juga bisa berwirausaha, gitu kan ya. Jadi rumusan visi, misi, dan tujuan perlu mencerminkan dimensi profil lulusan, panca cintanya, potensi madrasahnya, dan kebutuhan masa depan lulusan. Ini adalah fungsi dari visi, misi, dan tujuan. Kriterianya, mungkin Bapak dan Ibu sering baca dan mungkin sudah baca dan sudah buat tentang kriteria visi yang baik, gitu kan, sehingga kita memiliki visi, kita bisa menjelaskan kalau ini kira-kira nanti misinya apa, tujuannya apa, gitu kan, sampai dengan ke program dan selanjutnya. Bapak dan Ibu, ini adalah kriteria visi. Nah, kalau sekarang apa sih yang berubahnya? Ada pembelajaran mendalam, ada kurikulum berbasis cinta, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam visi dan misi. Nah, ini contoh terwujudnya lulusan. Nah, kenapa misalkan terwujudnya lulusan? Karena sekarang itu di pembelajaran mendalam itu kan 8 dimensi profil lulusan. Jadi di dunia itu ada dua target, ada yang profil pelajar, ada juga profil lulusan. Nah, negara kita mengambil kepada profil lulusan. Sehingga memungkinkan dalam visinya itu ada terwujudnya lulusan dan seterusnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, contoh tujuan, mungkin kayak seperti ini, setiap kelas melaksanakan minimal satu proyek kurikuler, 80% murid menghasilkan karya tulis, dan seterusnya. Ini adalah tujuan dari MA. Terus contoh visi tujuan MAK, murid mampu melakukan servis ringan, murid memahami keselamatan kerja dan seterusnya. Ini contoh untuk MAK, gitu kan? Di sana kompetensi keahlian, kewirausahaan dan budaya kerja profesional berbasis Pancasila. Nah, karena ini adalah karakter-karakter yang dibangun anak MAK itu pas kita lihat pun kita sudah melihat oh ini adalah anak MAK karena berbeda dari segi tampilan dan seterusnya. Bapak dan Ibu, selanjutnya ini adalah pengorganisasian pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, apa itu pengorganisasian pembelajaran? Ini di dalamnya ada muatan kurikulum. Nah, di situ ada intra, ada ko, dan ada ekstra. Intra itu tempat kita menyemai menanamkan. Kurikuler itu tempat kita menguatkan. Kalau kita menanamkan, memberi ini karakter itu adanya di intra.
Tapi kalau menguatkan karakter itu adanya di kokurikuler. Kalau pembiasaannya ada di ekstrakurikuler. Ini adalah pengorganisasian pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini eh, dalam hal pengorganisasian pembelajaran, menganalisis kebutuhan untuk mengorganisasi pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, mata pelajaran, tematik, integrasi, kolaborasi, dan blok. Ini berdasarkan mata pelajaran bagaimana. Nah, kalau di Alia mungkin secara tematik memungkinkan kenapa tidak, secara integrasi atau kita masih bisa blok atau tidak, gitu kan. Misalkan IPA, ada kimia, fisika, biologi di kelas 10, apakah mau jamnya dibuat dua-dua atau 3 bulan fisika, 3 bulan biologi, 3 bulan kimia juga nggak apa kalau kita menggunakan blok misalnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini mohon maaf agak macet ini untuk belum berpindah. Nah, ini tadi adalah yang pertama adalah intrakurikuler. Dari muatan kurikulum yang pertama itu intrakurikuler. Nah, Bapak dan Ibu di situ ada struktur kurikulum, alokasi waktu, mata pelajaran, strategi pembelajaran, integrasi Pancasila di dalam mapel. Kalau untuk MAK, mata pelajaran kejuruan, praktek dan penjelasan industri. Nah, ini Bapak Ibu, ini tentang intra. Nah, selanjutnya eh, ini mohon maaf agak lambat Bapak Ibu. Nah, ini kelas 10 ya, kelas 10 untuk MA. Jadi Bapak dan Ibu selain melihat tabel struktur kurikulumnya di Intra ini, Bapak dan Ibu juga harus menguatkan melihat di keterangannya, gitu kan ya. Sehingga tidak banyak pertanyaan yang mendasar, sebetulnya di keterangannya sudah ada penjelasan-penjelasan. Misalkan A itu apa gitu kan? Di situ ada satu jenis seni. Berarti seni yang ini tuh sekolah minimal menyiapkan satu. Kalaupun beberapa anak itu cukup memilih satu. Itu untuk seni, budaya dan prakarya. Itu dalam kurung atasnya ada A penjelasannya itu. Nah, yang B misalkan coding. Nah, coding sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, mempersiapkan Bapak Ibu. Terus misalkan yang C-nya di situ adalah penguatan program. Penguatan program itu hanya untuk madrasah aliyah yang memiliki SK Dirjen. Ada di situ MAN, MAPK, MA kejuruan termasuk MAN kayak IC misalkan sains dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini yang kelas 11-nya, kelas 11, kelas 12 sebetulnya sama gitu kan, sebetulnya sama. Cuma bedanya kalau kelas 10 itu 36 jam, kalau 36 minggu efektif, kalau kelas 12 itu 32 minggu efektif. Jadi madrasah menyediakan minimal satu jenis seni. Itu yang A-nya, jelasan yang A. Yang B-nya macam-macam alokasi waktunya, ada yang 4 jam. Kalau yang mata pelajaran yang berbasis agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih itu 4. Ada juga yang 5, hampir semuanya 5. Yang 6 itu untuk penguatan program, yang 2 itu hanya untuk prakarya dan kewirausahaan. Tapi kalau yang lainnya, kalau tandanya A5, nah itu Bapak dan Ibu bisa dilihat ada yang C misalkan. Selanjutnya kelas ini untuk madrasah aliyah, Bapak dan Ibu. Ini ada 14 keterangan yang bisa dikuatkan oleh Bapak dan Ibu. Ini mungkin sudah bosen kali Bapak dan Ibu membaca ini, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk MAK. Nah, MAK jamnya seperti ini untuk MAK. Kalau MAK kelas 10 masih banyak kokurikuler, tapi kalau kelas 11 12-nya sudah berkurang. Ini adalah lokasinya. Ini untuk kelas 11 MAK. PKL-nya ada di kelas 12 ini.
Kalau MAK itu PKL-nya 6 bulan, sekitar 6 bulan. Tapi kalau MA plus keterampilan itu cukup 2 bulan. Itu yang berbeda. Ini penjelasan untuk MAK, Bapak dan Ibu. Ini ada di KMA 1503. Selanjutnya yang kedua adalah kokurikuler. Nah, tadi yang pertama adalah muatan kurikulum, yang pertama intrakurikuler, yang kedua ini adalah kokurikuler untuk memperkuat, memperdalam dan memperkaya intrakurikuler. Tadi kokurikuler bukan tempelan kegiatan tetapi jembatan antara konsep kelas dan pengalaman nyata. Jadi kita bisa kalau yang nomor 1 pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu itu mirip dengan yang kemarin P5. Ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di kita yang berbeda itu ada KKBC, kegiatan kolaboratif berbasis cinta dan seterusnya. Terus Bapak Ibu, ekstrakurikuler ini yang utama itu adalah terutama minat dan bakat. Mungkin ada yang kepemimpinan, ada yang karakter, foto dan sebagainya. Ini contoh-contoh dari ekstrakurikuler. Jadi di madrasah itu wajib ada anak ekstrakurikuler dan anak itu wajib mengikuti minimal salah satu ekstrakurikuler. Jadi di madrasah itu wajib ekstrakurikuler minimal pramuka. Jadi minimal bukan pramuka wajib, minimal pramuka. Nah, selanjutnya yang keempat perencanaan pembelajaran, Bapak dan Ibu. Ini komponen yang keempat, komponen wajib yang keempat, yaitu perencanaan pembelajaran dari makro ke mikro. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu guru itu tinggal mengajar. Ini silabusnya, ini bukunya tinggal ngajar. Tetapi Bapak dan Ibu guru sekarang dikasih modalnya CP. CP bagaimana guru memetakan tujuannya, kompetensinya, terus karakter apa, dimensi profil lulusan apa yang diambil, atau panca cinta mana yang akan diambil setiap tujuan pembelajaran. Jadi dari CP itu dipetakan materinya, kata kerjanya, kompetensinya gitu kan ya. Terus karakternya apa, lalu dibuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran itu kadang yang disebut sebagai perencanaan pembelajaran untuk tingkat madrasah. Nah, kalau perencanaan pembelajaran tingkat kelas itu adalah guru merencanakan pembelajaran. Ada rencana pembelajaran intrakurikuler, ada juga perencana pembelajaran kokurikuler gitu kan. Nah, fokusnya kepada bagaimana di kelas itu anak-anak itu bermakna, menggembirakan gitu kan ya, dan dibangun kesadarannya. Dibingkai dengan kurikulum berbasis cinta. Nah, tadi sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa perencanaan pembelajaran itu ada yang lingkupnya madrasah, ada yang ruang lingkupnya kelas. Nah, tadi yang pertama adalah penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang sudah memperhatikan muatan KBC, pembelajaran mendalam plus KBC-nya. Pemetaan tema untuk kegiatan kokurikuler. Nah, ruang lingkup kelasnya ada perencanaan pembelajaran intrakurikuler, ada perencanaan pembuatan kokurikuler, serta untuk teman-teman MAK, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada mata pelajaran praktik kerja lapangan, dan seterusnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, pendampingan dan evaluasi. Ini pendampingan. Nah, pendampingan itu untuk apa? Untuk evaluasi pembelajaran, untuk evaluasi kurikulum, pendampingan pendidiknya seperti apa, coaching, mentoring, pelatihan, dan seterusnya. Terus perencanaan perbaikan. Nah, menyusun program pengembangan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak dan Ibu, ini bahan pendampingan. Pendampingan sumbernya dari mana saja, gitu kan, sebagai bahan pendampingan. Ada supervisi akademik dan pendampingan guru, ada refleksi guru, ada analisis hasil belajar, implementasi program, tindak lanjut perbaikan kurikulum, misalkan ada PKB, PKG, PKKM di situ, ada rapor pendidikan hasil ANBK,
Khusus untuk MK ada upskilling, reskilling, dan magang guru dunia kerja. Ini adalah sebagai bahan evaluasi dan pengembangan profesional, pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, contoh outline ya, contoh outline dari kurikulum madrasah. Ini hanya contoh. Dia sekarang tidak harus begini, harus berapa bab, tidak Bapak Ibu. Nah, misalkan analisis karakteristik madrasah kadang dimasukkan di bab 1. Pendahuluan ada latar belakang, ada landasan teori, ada tujuan segala macam termasuk analisis karakteristik madrasah. Nah, visi, misi, tujuan, dan seterusnya sampai dengan program juga silakan. Tapi minimal ini. Yang keempat ada pengorganisasian pembelajaran. Tadi memuatan kurikulum. Ada intra, ko, ekstra. Kalau mau ditambah yang lain juga nggak apa-apa. Tapi minimal itu. Ada perencanaan pembelajaran. Tadi ada perencanaan pembelajaran ruang madrasah. Ada juga ruang kelas. Terus bab 4, bab 6 misalkan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Nah, bab 7-nya penutup. Jadi sebetulnya ini adalah contoh outline ya. Contoh outline-nya bisa seperti ini atau disesuaikan dengan Bapak dan Ibu. Yang penting gitu kan, yang tidak boleh tidak ada itu adalah 1, analisis karakter madrasah, 2, visi misi tujuan, 3, pengorganisasian pembelajaran, dan yang keempat adalah perencanaan pembelajaran. Itu jangan sampai tidak ada. Nah, kalau salah satu tidak ada berarti tidak memenuhi sebuah dokumen kurikulum madrasah. Lampirannya bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi kurikulum ini dipalidasi oleh pengawas. Nah, nanti hasil validasinya itu ada di lampiran. Ada SK pemberlakuan kurikulum, mungkin ada SK tim pengembang kurikulumnya, ada rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu baik dari ANBK, TK, atau hasil EDM misalkan. Analisis konteks. Nah, hasil analisis 8 standar nasional pendidikan. Ada evaluasi diri madrasah, ada program pendukung, mungkin program unggulan masing-masing madrasah, asesmen, kalender pendidikan, ada pemetaan pembelajaran, mungkin ada ATP dan contoh-contoh rencana pembelajaran. Karena rencana pembelajaran sekarang kan ada yang intra, ada yang ko, ada juga yang ekstra. Kalau SMK mungkin ada program PKL. Nah, ini terus semuanya ada dokumen penyusunan. Jadi Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan segala sesuatu kayak tadi misalkan PKKM ataupun akreditasi, maka setiap kegiatan apapun harus pakai uang Bapak dan Ibu. Jadi setiap kegiatan apapun harus pakai uang. U-nya pasti ada undangan, A-nya ada absensi, N-nya itu ada notulen berarti, dan G-nya ada gambar. Gambar ini bisa foto, bisa video. Karena kegiatan akreditasi sekarang lebih kepada kegiatan kinerja. Nah, jadi kegiatan apapun selain program, mana fotonya, mana videonya. Sehingga Bapak dan Ibu semua kegiatan apapun gitu kan harus pakai uang. Ada undangan, ada absen, ada notulen, ada juga gambarnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini yang terakhir penutup ya, penutup ini adalah siklus tanpa henti. Jadi kita sering mereview, mungkin kurikulum yang akan direview oleh Bapak dan Ibu itu tiap tahun direview, dijadikan panduan sebagai sumber inspirasi, bukan belenggu yang membatasi kreativitas. Saat madrasah menunjukkan inovasi, mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, luhur dalam budi pekerti, matang secara spiritual, emosional, dan sosial.